Bertempat di perbatasan Meksiko dan California, terlihat 4 orang pria dan seorang wanita penghibur sedang melakukan transaksi narkoba. Tak lama kemudian 4 orang yang mengaku anggota DEA melakukan penyergapan di tempat tersebut. Salah satu orang yang sedang bertransaksi mengaku sebagai anggota DEA. Namun itu justru membuat tim penyergap membrutal dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Aksi mereka ternyata diketahui oleh 2 wanita penghibur lain yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Keempat orang tersebut lalu mengambil narkobanya, serta koper yang berisi uang lalu mengejar 2 wanita tadi. Beruntung kedua wanita itu berhasil sembunyi di bawah jembatan. Lalu dari kejauhan terdengar suara sirine polisi, sehingga keempat orang tersebut bergegas pergi dari sana. Di kantor polisi perbatasan terlihat seorang petugas veteran bernama Mike Johansen, dipanggil oleh atasannya yang bernama Hernandez. Di ruangannya Hernandez memperlihatkan video Johansen yang sangat kasar saat menjalankan tugas. Video itu pun beredar luas sehingga Hernandez sedikit kecewa, karena perbuatannya itu membuat malu institusi kepolisian. Namun setelah itu Hernandez memberikan tugas kepada Johansen, di mana dia ditugaskan menjemput 2 wanita di Meksiko, yang menjadi saksi atas penembakan 2 anggota DEA di perbatasan kemarin. Malam harinya Johansen bertemu dengan teman-temannya, antara lain Hills yang merupakan rekannya di kepolisian, dan juga sahabatnya yang telah pensiun bernama Brainer. Mereka menyarankan Johansen agar tidak mengambil tugas tersebut, dikarenakan Johansen yang sangat brutal saat bertugas mengamankan imigran dari Meksiko, yang pastinya membuat mereka menaruh dendam kepadanya. Di tengah perbincangan tiba-tiba 2 sahabat Johansen yang lain juga datang ke sana. Singkat cerita, esok harinya, Johansen mulai menjalankan misinya menuju Meksiko. Setibanya di kantor polisi perbatasan, Johansen bertemu dengan polisi perbatasan Meksiko bernama De La Cruz, yang mana De La Cruz ditugaskan menemani Johansen untuk menjemput 2 wanita saksi penembakan yang terjadi kemarin. Setelah berkendara cukup jauh, Johansen akhirnya bertemu dengan 2 wanita tersebut, yang bernama Leticia dan Rosa. Kedua wanita tersebut langsung masuk ke mobil, dan mereka kembali ke perbatasan Amerika dan Meksiko. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil polisi Meksiko mendekat, dan menyuruh mereka menepi. Ternyata 2 polisi Meksiko itu merupakan anggota kartel narkoba yang diperintahkan untuk menghabisi 2 wanita saksi tersebut. Setelah menghabisi 2 polisi korup tersebut, Johansen menghubungi Hernandez untuk mengirimkan bantuan. Sementara di mobil terlihat Rosa menangisi Leticia, yang ternyata telah meninggal dunia. Setelah semua dirasa aman, Johansen meminta Rosa untuk mengambil kotak P3K di mobil polisi Meksiko. Di sana Rosa langsung mengobati luka Johansen, yang kelihatannya semakin parah. Karena kondisinya semakin lemah, Johansen meminta Rosa untuk membawanya ke rumah sakit. Namun menurut Rosa, saat ini rumah sakit bukanlah tempat yang aman. Dia akan membawa Johansen ke tempat yang tentunya lebih aman dari rumah sakit. Lalu karena kehilangan terlalu banyak darah, Johansen akhirnya tak sadarkan diri. Saat terbangun, Johansen sudah berada di sebuah rumah.
Tampak seorang pria yang terus mengawasi dirinya, sementara tangannya dalam keadaan terborgol. Tak lama kemudian Rosa masuk bersama seorang polisi Meksiko, yang ternyata adalah kakak kandung Rosa. Rosa mengatakan telah menyita ponsel Johansen dan akan merawatnya hingga Johansen pulih dari lukanya. Where's the hooker? Where your red, white, and blue blood was flowing down the pavement. I believe they're trying to kill you. Johansen dirawat dengan baik dan dijaga bergantian oleh ibu dan sepupu Rosa. Bahkan ibu Rosa memasak makanan khas Meksiko dan ternyata Johansen menyukainya. Sementara di kantor polisi, sahabat Johansen yang bernama Brainer dan Hills khawatir dengan keadaan sahabatnya itu. Brainer yang seorang pensiunan polisi, menawarkan diri untuk membantu mencari Johansen. Namun Hernandez menolak dengan halus dan berjanji akan memberitahu jika ada kabar. Right now, just go back to your life. I know it. Kembali ke rumah keluarga Rosa. Di sana Rosa menemui Johansen untuk membersihkan luka yang mulai kering. Rosa meyakini pasti ada konspirasi antara polisi Meksiko dan kartel narkoba untuk menyuap polisi yang kemarin mencoba membunuh mereka. Rosa meyakini itu karena saat penembakan terjadi, salah satu dari mereka menyebut DEA. Lalu Rosa bertanya apakah jika dia ikut Johansen, polisi Amerika akan melindungi dirinya. Johansen meyakinkan Rosa kalau polisi Amerika akan melindunginya jika dia bersedia untuk bersaksi. Setelah mendengar penjelasan itu, Rosa yang bercita-cita hidup di Amerika, bersedia ikut Johansen ke sana. Rosa kemudian mengembalikan ponsel Johansen, agar Johansen bisa menghubungi atasannya tanpa sepengetahuan kakaknya. Saat itu juga Johansen menghubungi Hernandez, dan memberitahu lokasinya agar segera dijemput. Hernandez meminta Johansen dan Rosa pergi ke konsulat Amerika, dan dari sanalah polisi akan menjemput mereka. FBI's already down there with Mexican federal police. Rosa's alive and well. Tak lama kemudian Miguel datang membawa baju dan mengajak Johansen untuk ikut makan bersama. Saat makan Rosa menjelaskan kepada keluarganya, kalau saat ini Johansen menjadi buronan polisi Meksiko, karena dituduh telah membunuh De La Cruz dan 2 polisi Meksiko kemarin. Tapi Miguel berjanji kepada Johansen akan membawanya kembali ke Amerika. Namun dengan syarat Rosa tak boleh ikut dengannya. Lalu Johansen menjelaskan kalau Amerika butuh kesaksian Rosa untuk mengungkap kasus pembunuhan anggota DEA. Namun Miguel bersikeras menolaknya hingga terjadi sedikit keributan. Tak lama setelah Johansen kembali di borgol, Rosa meminta Miguel agar mengizinkannya pergi bersama Johansen. Piensa en mamá. Todo va a estar bien. Tiba-tiba sekelompok kartel datang ke rumah Rosa. Mereka meminta Rosa dan Johansen diserahkan dan berjanji akan segera pergi dari sana. Namun sepupu Rosa melepaskan tembakan hingga mengenai salah satu dari mereka. Rosa dan ibunya langsung sembunyi, sementara Johansen meminta Miguel untuk melepas borgolnya. Di tengah adu tembak Miguel memberikan kuncinya kepada Salvador untuk melepaskan Johansen. Namun naas untuk Salvador karena harus tewas terkena tembak. Johansen mengambil senapan milik Salvador dan berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Setelah melepaskan borgolnya, Johansen menyelamatkan Miguel dan menghabisi mereka semua. Rosa dan ibunya yang sembunyi nyaris ditembak, untungnya Johansen datang menyelamatkan mereka. Sementara itu satu anggota kartel di luar berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu Miguel menyerahkan kunci mobilnya kepada Johansen dan mengizinkannya membawa Rosa. Karena tidak tahu saat ini siapa yang dapat dipercaya, Rosa membawa Johansen menemui penyelundup imigran dan membayarnya untuk membawa mereka ke perbatasan esok harinya. Karena perjalanan akan dilaksanakan besok, mereka memutuskan untuk menginap di hotel. Di sana Johansen menghubungi Brainer untuk memberitahu titik penjemputan mereka besok. Singkat cerita esok harinya, mereka dikejutkan oleh Hills yang tiba-tiba sudah ada di sana.
Glad to see we're still good friends. Meskipun sudah membayar penyelundup untuk membawa mereka ke Amerika, Johansen akhirnya memilih pergi bersama teman-temannya. Johansen sempat heran kenapa mereka menjemput menggunakan dua mobil, serta mengambil jalur berbeda dengan alasan keamanan mereka. Rosa yang mulai curiga, dia tak sengaja melihat gelang yang dipakai Brainer. Di mana seingatnya, dia melihat gelang itu dipakai salah satu pria yang mengejarnya saat bersembunyi di bawah jembatan. Kemudian Rosa menggunakan bahasa Meksiko dan memberi kode kepada Johansen. Dia meyakinkan Johansen kalau 4 rekannya itu adalah orang yang mengejarnya pada saat malam penembakan terjadi. These are the wolves. Trust me. Lalu Johansen beralasan ingin bicara 4 mata dengan Brainer dan menyuruhnya menepi. Johansen bertanya kepada Brainer, apakah dirinya terlibat dengan penembakan itu. Namun Brainer membantah dengan mengatakan, kalau dirinya sudah tak berurusan dengan masalah polisi semenjak dirinya pensiun. Hills dan Michael akhirnya menghampiri, melihat ketegangan di antara mereka. Lalu Michael dan Brainer yang sudah tak bisa bohong, langsung menodong Johansen. Brainer mengakui kalau dia bersama Hills dan Michael memang telah menyergap mereka. You know how it is these days. You make one shit mistake. It was meant to be an easy in and out. Hey, nope, this isn't the place for this. No. Kemudian Brainer menyuruh Michael untuk menjemput Rosa. Brainer lalu mengajak Johansen untuk bekerja sama. Mereka hanya perlu membunuh Rosa, maka masalah pun selesai. So leave me here to fucking die? Melihat gelagat Johansen yang sepertinya tak ingin bekerja sama, Brainer pun mencoba membunuhnya. Namun Hills mencoba merebut pistol Brainer, hingga tiba-tiba setelah menghabisi Michael, Johansen langsung menghabisi Brainer, tepat sebelum Brainer menembak Rosa. Namun tiba-tiba, satu rekan Brainer yang menunggu di mobil menembaki Johansen. Beruntung dia bisa menghindar, dan langsung menghabisi mantan rekannya itu. Sebelum Johansen pergi, Hills yang masih hidup meminta maaf atas kehilafan mereka. Lalu Johansen dan Rosa pergi menggunakan mobil Brainer untuk menemui agen penyelundup yang akan membawa mereka pergi ke perbatasan. Singkat cerita 5 bulan kemudian, Johansen kembali bertugas di kepolisian dan mendapatkan penghargaan atas dedikasinya di kepolisian Amerika. Tak lama kemudian Rosa tiba di sana untuk menemui Johansen pertama kalinya sejak 5 bulan yang lalu. Rosa mengatakan kalau jaksa menawarinya kesepakatan dan saat ini dia menunggu hingga resmi menjadi warga negara Amerika Serikat. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.